Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru-guru yang mulia yang sudah hadir di hadapan kita, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Asrorun Niam, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Fatih Rashid. Kita doakan para guru-guru kita selalu Allah jaga dan Allah limpahkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Para alim ulama, para guru-guru, Mas Sofyan dan juga Kak Indi, yang alhamdulillah kita berkumpul di majelis yang penuh berkah pada siang hari ini, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang melalui layar televisi. Mudah-mudahan kita yang hadir semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak sehat Pak? Ibu sehat Bu? Hatinya sehat Bu? Kantongnya sehat Bu? Alhamdulillahnya kayaknya senyumnya beda gitu. Alhamdulillah, keberkahan insya Allah melimpah untuk kita pada siang hari ini. Temanya sangat menarik terkait dengan syirik. Nah, ini perkara yang banyak orang gak sadar, banyak orang yang menyepelekan, bahkan terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Di akhir zaman semacam ini, banyak orang yang lengah dengan ilmu agama. Di akhir zaman semacam ini banyak orang yang rasanya masih enggan ngaji, duduk di majelis-majelis ilmu, sehingga banyak hal yang tidak ia ketahui, termasuk amalan yang paling dibenci sama Allah, sesuatu yang harus bertobat ketika ia menjalankannya, yaitu termasuk perkara syirik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang tanpa kita sadari. Apa tuh diantaranya? Nih dalam Al-Quran sudah dilarang, sudah menjadi ancaman. Inna syirka la zulmun azim. Itu adalah sebuah kezoliman yang sangat tinggi. Jadi jauhi yang nama syirik. Tadi alhamdulillah Ustadz Fatih sudah menyinggung terkait dengan apa itu syirik, menduakan Allah. Tapi bentuk konkretnya sekarang kita bahas. Yang pertama, terkadang orang lupa, nggak sadar yang namanya syirik dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu minta untuk kehidupannya, untuk rizkinya, untuk uangnya, mintanya kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Mintanya bukan nama Allah, Bu. Pak, mau nanya. Ini kira-kira kita dapat rezeki itu dari mana sumbernya? Pak, kira-kira Bapak sehat badannya sumbernya dari mana? Kita semua menghirup udara yang segar, oksigen gratis, semua sumbernya dari Allah. Tapi terkadang ada orang-orang yang pengen instan, pengen cepet, enggak sabaran, pengen cepet duitnya ngumpul, enggak pengen berusaha. Akhirnya melupakan Allah, menduakan Allah, lari ke gunung apa namanya? Bu sok tahu banget nih, pengalaman apa bagaimana ini? Kayaknya kompak banget jawabnya. Pergi ke gunung yang tinggi, entah gunung apa itu namanya, sehingga minta hal-hal yang akhirnya di luar dari syariat. Mintanya bukan kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang pergi jam 12 malam ke kuburan, berani Bu?
Jangankan jam 12, kalau jam 5 juga gak berani kayaknya nih ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen instan menjalani sebuah prosesi tengah malam mandi kembang 7 rupa. Dengan ritual-ritual semacam itu diharapkan cepat dapat duit. Nah ini nih, mengharapkan sesuatu, mengharapkan kehidupan di dunia secara instan yang akhirnya keluar dari syariat, minta selain kepada Allah. Naudzubillah, jangan. Dah. Semua itu yang memberikan kita sumber utamanya adalah Allah Subhanahu. Bu, Allah sampai berkata, wahai hambaku, kalian semua sesungguhnya dalam keadaan kelaparan, kecuali orang yang aku berikan rizki makan. Sesungguhnya kalian itu dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang yang memang aku berikan rizki berpakaian. Mintalah kepadaku, gak usah khawatir, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Jadi sesungguhnya kita berpakaian, ada rizki. Jangan kita lupakan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, doa kepadaku, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Cuma pasti enggak instan. Oleh karena itu nih kita niatkan jangan pernah lari dari Allah. Minta semua kehidupan kita dunia dan akhirat hanya kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Itu yang pertama tuh, kadang-kadang suka kita gak sadar. Yang kedua, yang terkadang juga orang lalai terkait dengan ibadah yang ia lakukan tidak ikhlas lillahi ta'ala. Ia pengen melakukan kesempurnaan ibadah tapi pengen dipandang sama calon mertua. Pengen melakukan ibadah, pengen ngaji tapi pengen dipandang oleh orang lain supaya dia menjadi orang yang soleh-solehah. Naudzubillah min dzalik, sia-sia itu yang dilakukan. Bukan hanya sia-sia tapi yang dia lakukan menduakan Allah. Ya kata Allah, yang diarepin pujian dari manusia. Ya udah ntar di hari kiamat, di hari akhirat ketika seseorang semua mendapatkan ganjaran amalan yang dia sudah lakukan di dunia, ada seseorang yang dia nggak dapat amalan, nggak mendapatkan pahala yang dia lakukan. Kenapa nih nggak dapat? Padahal saya pernah ngaji, saya pernah sholat, saya pernah sedekah. Kata Allah, iya karena di dunia engkau tidak mengharapkan ridho dari aku, kau tidak mengharapkan pahala dari aku, yang kau harapkan adalah pujian-pujian dari manusia. Naudzubillah. Nih yang kedua, kadang-kadang Bu, kita beramal masih ngarepin manusia. Pujian dari manusia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini kayaknya makannya kesiangan, makannya kebanyakan apa bagaimana ini ya. Ibu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang tersembunyi, banyak orang tidak mengetahuinya tapi itu sangat berbahaya. Kemudian para sahabat menjawab, mau ya Rasul, apa itu? Kata baginda Rasul, asyirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tipis, syirik yang sangat-sangat samar. Apa diantaranya yang disebut asyirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tipis adalah ketika seseorang memperbagus ibadahnya, memperindah sholatnya karena ia mengetahui sedang dipandang oleh orang lain. Itu termasuk syirik yang ringan. Mudah-mudahan bisa kita hindari ibadah mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita selalu minta untuk kehidupan kita dunia akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.